Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Kita akan belajar muatan PPKN di tema 5 tentang proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita pelajari materi ini tentang sejarah ya. Sejarah proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya. Masa persiapan kemerdekaan ini diawali dari Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia karena untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Nah, kemudian Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan ya. Yang pertama adalah membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Kosakai. Yang kedua, mempersiapkan lembaga latihan nasional ya, yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Kemudian yang ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, 3 upaya ini untuk mengambil hati rakyat Indonesia ya, agar Indonesia mau membantu melawan sekutu. Maka dijanjikanlah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama dibentuklah BPUPKI ya. Dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 dengan ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat ya, dan wakilnya Raden Panji Suroso. Nah, BPUPKI ini melakukan sidang resmi selama 2 kali ya. Yang pertama adalah sidang yang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Ini membahas dasar negara. Nah, disitulah akhirnya terlahirlah rancangan dasar negara ya. Jadi lahirlah Pancasila ini 1 Juni 1945. Yang kedua adalah sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang, dasar ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Nah, ini yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI. Lalu setelah BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai. Ketuanya yaitu Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, apa tugas PPK ini? Ini adalah menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah disiapkan oleh BPUPKI. Kemudian memusyawarahkan dan memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Nah, di sini sudah terlihat bahwa persiapan kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan dengan menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undangnya, rancangan undang-undang dasarnya. Kemudian membahas, memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Demikian. Nah, yang kedua adalah peristiwa sekitar proklamasi anak-anak. Nah,
Berita kekalahan Jepang melawan sekutu ini didengar oleh tokoh-tokoh pergerakan dan salah satunya adalah Sultan Syahrir ya. Beliau mengetahui bahwa Jepang kalah melawan sekutu. Kemudian tokoh muda mendesak agar proklamasi tidak dilakukan PPKI supaya sekutu tidak mengecap negara Indonesia sebagai negara buatan Jepang. Tetapi golongan tua tidak setuju karena proklamasi kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Nah, ini. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Mereka dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Akhirnya, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta. Ini sehari sebelum peristiwa proklamasi. Jadi 16 Agustus 1945. Nah, yang keempat adalah perumusan teks proklamasi, anak-anak. Naskah proklamasi ini akhirnya dirumuskan di rumah Laksamana Maeda ya, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, perumusan teks proklamasi ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian, naskah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia ya, atas nama bangsa Indonesia. Nah, naskah ini dikenal sebagai naskah proklamasi yang autentik, jadi yang asli. Ya, naskah ditulis tangan ya, kemudian diketik oleh Sayuti Melik ya, dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini yang naskah proklamasi yang autentik, yang masih aslinya. Kemudian naskah diperbanyak oleh BM Diah untuk disiarkan ke seluruh dunia ya, melalui radio, melalui surat dan lain sebagainya. Nah, kemudian detik-detik proklamasi. Kapan proklamasi dilaksanakan? Akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini diperdengarkan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman ya. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Insinyur Soekarno. Nah, ini bunyi proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini bunyi proklamasi ya. Nah, itu tadi anak-anak sekilas sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian tugas kalian silahkan mengerjakan LKS tema 5 halaman 32 muatan PPKN bagian 1 dan 2. Saya ulangi, mengerjakan LKS tema 5 halaman 32 muatan PPKN bagian 1 dan 2. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.